Ghislaine pun memeluk adiknya Elena. Melihat hal tersebut, Belinda pun kaget. Terkejut melihat kelakuan Ghislaine, Elena pun bertanya, "Kamu kenapa? Lelucon macam apa ini?" Ghislaine pun menjawab, "Aku merindukanmu." Sontak saja Elena mendorong Ghislaine dengan berkata, "Kamu membuat aku takut." Ghislaine pun merasa kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa tenaga Elena sebesar ini. Elena mengatakan bahwa kedatangannya merupakan permintaan Belinda. Dan dia juga berkata, "Kamu kira dengan begini semua jadi baik-baik saja?" Ucapan Elena pun membuat Ghislaine kebingungan. Elena pun menjelaskan, "Apakah kamu sudah lupa telah mengusir dan berkata-kata tidak pantas kepadaku?" Mendengar hal itu, Ghislaine pun terdiam dan berkata, "Apakah aku mengatakan semua itu?" Ghislaine pun meminta maaf kepada Elena. Dikarenakan di kehidupan sebelumnya, Ghislaine merupakan anak yang manja dan suka berbuat hal-hal yang menyebalkan. Mendengar Ghislaine meminta maaf, Belinda dan Elena pun terkejut sambil berkata, "Apakah dia benar-benar meminta maaf duluan? Sepertinya kepalamu terkena serangan yang dilakukan para orc," ucap Elena dan Belinda. Di sini Ghislaine pun menjelaskan bahwa dia mengalahkan para orc sendirian. Sambil menjelaskan, Ghislaine pun mengalami kesakitan dikarenakan pertempurannya melawan para orc. Melihat hal itu, Elena pun mengejek Ghislaine sambil berkata, "Iya, kamu memang menang dan berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi kan kamu pulang-pulang tak sadarkan diri." Belinda dan Elena pun tertawa. Ghislaine yang melihat mereka berdua tertawa hanya bisa terdiam sambil berkata, "Semuanya persis seperti ingatanku." Ghislaine teringat masa lalunya yang sering menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tak berguna. Dia juga teringat di festival yang akan datang. Dirinya menolak ajakan Elena untuk pergi bersama dengan alasan penyerangan orc yang gagal membuat dirinya sedih. Dan itulah saat-saat terakhir Ghislaine melihat Elena. Ghislaine pun menyesali keputusannya yang dahulu, seharusnya dirinya ikut bersama Elena dan menjaganya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Ghislaine, yang ternyata bodyguard Elena yang bernama Jamal dan Philip. Lantas Elena pun bertanya, apakah terjadi sesuatu? Jamal dan Philip pun menjelaskan bahwa mereka diminta para pelayan untuk meminta bantuan Elena mengecek hasil kerja mereka untuk peralatan festival nanti. Di sini Ghislaine merasa bingung. Kenapa mereka meminta bantuan Elena? Belinda pun menjelaskan, apakah Tuan Muda tidak tahu bahwa di negara Perdium sedang kekurangan orang, sampai-sampai Nona Elena harus turun tangan, ucap Belinda. Di kehidupan sebelumnya, Ghislaine merasa tidak begitu peduli persoalan ini. Ghislaine pun merasa menyesal dan memutuskan untuk membantu Elena. Mendengar hal tersebut, sontak saja Belinda dan Elena terkejut tak percaya. Sesampainya di persiapan festival, Elena dan Ghislaine pun berdebat. Ghislaine yang ingin membantu tak diperbolehkan oleh Elena. Dikarenakan kehadiran Ghislaine akan membuat warga kota menjadi takut jika Ghislaine akan berbuat onar. Di sini Ghislaine teringat tentang kematian Elena. Tubuhnya ditemukan di dekat tempat sampah yang jauh dari festival. Seseorang pasti memanggilnya ke sana atau memaksanya ke sana. Untuk mencegah hal itu, Ghislaine bertekad memahami sisi luar dan dalam kastil terlebih dahulu. Tiba-tiba datang seseorang yang berteriak memanggil Ghislaine. Di saat Ghislaine menoleh, ternyata yang memanggilnya adalah Pergius. Pergius bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Di sini Pergius sangat mengkhawatirkan keadaan Ghislaine. Melihat hal itu, Elena pun meminta bantuan Pergius untuk membawa pergi Ghislaine dari ini. Tiba-tiba Ghislaine bertanya kepada Pergius, apakah ada tempat latihan yang tak terpakai? Bawa aku ke sana, ucap Ghislaine. Pergius pun bertanya, mengapa Anda ingin ke tempat latihan? Lantas Ghislaine pun menjawab, aku ingin berlatih. Mendengar hal tersebut, Pergius pun terdiam. Sesampainya di tempat latihan, Ghislaine pun terkejut. Dia tidak menyangka akan menemukan tempat latihan sebagus ini. Di sini Pergius pun menjelaskan bahwa dirinya selalu merawat tempat ini untuk berjaga-jaga bila Ghislaine hendak menggunakan ruangan ini. Mendengar hal tersebut, Ghislaine hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia yang selalu memperlakukan semua orang di sekitar layaknya musuh, yang ternyata mereka sangat peduli kepada Ghislaine. Dalam diam Ghislaine pun menyesali semuanya. Di sini Ghislaine teringat, ternyata pelaku di balik kematian Elena adalah bangsawan dari negeri tetangga. Karena hal itu terjadi perang di Perdium yang berakhir dengan kehancuran. Jika kematian Elena merupakan kunci permulaan berakhirnya keluarga ini, Ghislaine pun bertekad untuk mencegahnya. Ghislaine pun mulai berlatih. Pertama-tama ia harus memiliki fisik yang lebih bagus. Namun sayangnya ia tidak mempunyai banyak waktu.
namun setidaknya ia masih bisa mengendalikan mana. Mana merupakan sumber supernatural yang memungkinkan manusia untuk berkembang melebihi batas mereka. Kebanyakan orang bilang merasakan dan menerima mana adalah bagian tersulitnya. Tapi bagi Ghislaine, itu merupakan hal yang mudah. Bahkan di dalam perang hebat sekalipun, dia menyambungkan partikel mana yang mengapung di udara dan mengumpulkan mereka layaknya sedang memutar kincir. Bagi seorang Ghislaine yang memiliki pengalaman di ribuan pertarungan, menciptakan mana core merupakan hal yang sangat mudah. Tetapi jika hanya itu kemampuan yang dia miliki, maka ia tidak mungkin menjadi bagian dari salah satu terkuat di 7 benua dengan metode dari buku yang pernah dirinya ambil. Dia dapat menciptakan 3 mana core yang dia gunakan untuk membuat ledakan mana dengan jumlah yang besar. Ledakan mana tersebut mampu memberikan penggunanya mana dengan jumlah yang besar dalam waktu singkat. Sekarang Ghislaine hanya mampu membuat 3 mana core. Walaupun di kehidupan sebelumnya, ia mampu membuat 5. Metode ini sangat tidak stabil. Di kehidupan sebelumnya dirinya kalah melawan Idun. Dikarenakan Idun membawa seluruh Ordo Knight untuk melawan Ghislaine agar kehabisan mana. Ghislaine pasti sudah menang jika dia bertarung dengan adil. Sekarang dia mempunyai tubuh yang kuat dan waktu yang banyak. Kali ini dirinya bertekad akan memenggal kepala Idun dan para bajingan yang berdiri di balik keluarga Delphin. Ia bertekad akan menghancurkan semuanya. Tepat 1 minggu kemudian di saat hari festival, Ghislaine pun bersiap-siap untuk kemungkinan tak terduga. Ia pun berjalan menemui Elena. Elena pun terkejut melihat kedatangan Ghislaine. Dan dia pun berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang. Bukankah kamu tidak suka acara seperti ini? Akhir-akhir ini perilakumu aneh. Aku dengar kamu hanya fokus latihan saja. Ya, aku lebih suka kamu yang sekarang sih. Sepertinya dirimu yang dahulu telah kembali," ucap Elena. Di sini Ghislaine menyadari sesuatu karena tindakannya telah berubah. Perlahan-lahan cara orang-orang melihatnya juga berubah. Dan masa depan pun mulai berubah. Cara berjalannya peristiwa mungkin sama, tapi sulit untuk mengetahui dampak dari setiap keputusannya di dalam peristiwa kecil. Dia harus merespon setiap situasi dengan efektif, dengan persiapan yang matang. Di sepanjang malam Ghislaine pun menemani Elena. Namun dirinya tak kunjung menemukan kejanggalan. Namun tiba-tiba datang 2 orang yang mengajak Elena berkeliling untuk melihat festival baru di seberang. Elena pun tertarik untuk ikut. Ghislaine pun menyadari bahwa merekalah pelaku di balik kematian Elena, yang ternyata Jamal dan Philip. Sesampainya di sana, Elena terkejut dikarenakan tidak ada apa-apa di daerah tersebut. Ghislaine pun melihat dan memeriksa daerah itu dan menemukan tempat ini mungkin sekilas terlihat biasa saja. Tetapi setiap jalan keluar sengaja ditutup agar mereka tidak bisa melarikan diri. Melihat tidak ada apa-apa di sekitar sini, Elena pun menyeret Ghislaine untuk kembali. Namun tiba-tiba Philip menghadang Elena sambil berkata, "Tunggu sebentar," dengan raut muka yang mengerikan. Sontak saja itu membuat Elena takut. Sambil bergetar, Elena bertanya, "Ada apa dengan kalian hari ini?" Lantas Jamal pun menjawab, "Kami tidak bermaksud membuatmu takut. Hanya saja kami menerima permintaan yang lumayan masuk akal." Mendengar hal itu, Elena pun merasa ketakutan. Tak lama kemudian, muncul seseorang yang berjalan mendekati mereka. Mereka berjumlah 3 orang, yang ternyata merekalah dalang yang menyuruh Philip dan Jamal menculik Elena. Pria tersebut bernama Frank. Dia pun memuji Jamal dan Philip karena berhasil membawa Elena. Jamal pun mengatakan, "Kami sudah membawa nona muda sesuai dengan keinginanmu. Jadi bagaimana jika kita akhiri persetujuannya di sini?" Frank pun menjawab, "Bukankah itu putra sulung Perdium? Sepertinya aku tidak memintanya untuk dibawa ke sini." Lantas Jamal pun menjawab, "Dia akan kuberikan cuma-cuma. Dia dengan bodohnya ikut dengan kami tanpa tahu ini akan menjadi kuburannya." Ghislaine pun mengatakan, "Jamal, jadi kamu mengkhianati kami. Kamu kira bisa bebas begitu saja?" Dengan sombongnya Jamal membalas, "Gimana kalau kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Kami sih gampang tinggal pergi jauh dari tempat ini. Kami sudah muak dan lelah tinggal di negara buruk ini. Terutama sering diganggu para orc. Lagi pula aku yakin sudah banyak warga Perdium yang melarikan diri selain kami." Dengan skill yang dimilikinya, tiba-tiba Ghislaine menebas Jamal. Sontak saja hal itu membuat Jamal tak berkutik. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung terkejut. Dengan amarah Ghislaine pun mengatakan, "Tapi setidaknya mereka tidak pernah mengkhianati kami.
Dengan panik, Philip pun menyandra Elena. Namun tiba-tiba pedang Ghislaine sudah menancap di kepala Philip. Elena pun langsung berlari ke arah Ghislaine. Melihat hal tersebut, kedua pengawal prank pun tidak menyangka jika Ghislaine sekuat ini. Dilihat dari penampilannya, aku tidak salah. Walaupun dibunuh sewaktu lengah, tetap saja dia dengan mudahnya membunuh kedua kesatria itu. Dia sangat terampil menggunakan mana, ucap prank. Elena yang ketakutan pun bertanya kepada Ghislaine, apa yang sebenarnya terjadi? Ghislaine pun hanya terdiam dan tiba-tiba membuat Elena tak sadarkan diri. Mereka pun memuji Ghislaine karena sudah membantu menyingkirkan kedua kesatria ini. Dan mereka juga mengatakan bahwa Ghislaine berbeda seperti yang dirumorkan. Dengan tersenyum, prank mengatakan, apa selama ini kamu menyembunyikan kemampuanmu? Lalu Ghislaine pun menjawab, lalu apa hubungannya denganmu? Sambil melirik Ghislaine berkata di dalam hati, 3 ya? 2 di sisinya bukan apa-apa. Tetapi pria yang di tengah itu mengeluarkan aura yang sangat hebat. Aku harus segera mengakhiri ini. Di sini Ghislaine bertanya, siapa yang memerintahkan kalian? Dengan sombong, prank pun menjawab, apa urusan mayat menanyakan hal seperti itu? Aku tahu kamu tidak akan menjawabnya dengan mudah. Lagi pula sebentar lagi, kamu akan memberitahukannya kepadaku. Ucap Ghislaine. Pengawal prank pun bertanya, apakah kita perlu lukai kepalanya? Lantas, prank pun menjawab, tangkap dia hidup-hidup dan hancurkan setiap anggota badannya sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia harus merengek kesakitan agar hasil akhirnya indah. Mendengar jawaban itu, kedua pengawal prank pun langsung menyerang Ghislaine. Dengan persiapan yang dimilikinya, Ghislaine pun melemparkan petasan ke arah salah satu musuhnya. Belum sempat musuhnya bereaksi, sontak Ghislaine pun menebas muka musuhnya itu. Melihat titik buta Ghislaine, musuhnya pun mencoba menyerangnya. Namun sayang, Ghislaine berhasil menangkisnya dan merebut pedang musuh dan berhasil menebasnya. Di sini Ghislaine menyadari prank yang diam-diam menebasnya dari belakang dan berhasil menangkis serangan tersebut. Prank pun terkejut melihat Ghislaine menangkis serangannya. Sontak dengan sigap, Ghislaine pun membalas serangan prank ketika mencoba menghindarinya. Prank terkena serangan yang dilakukan Ghislaine hingga membuat pipa rokok prank terbelah menjadi 2. Dengan sigap, prank pun membalas serangan tersebut. Namun Ghislaine berhasil menahannya dengan kedua pedangnya. Di sini prank berkata, aku terkejut. Kalau saja manaku kurang, pasti kepalaku sudah hilang. Mendengar kata-kata itu, Ghislaine pun terkejut. Bagaimana bisa dia bertahan dengan luka yang seperti itu? Apakah dia memfokuskan mana ke sekeliling lehernya untuk mengurangi lukanya? Ucap Ghislaine di dalam hati. Di sini prank mengatakan, aku tak tahu dari mana kamu mempelajari gerakan pedang seaneh itu di usia semuda ini. Tapi sampai disinilah riwayatmu.